berawal di sebuah kilang minyak milik pemerintah Cina yang porak-poranda karena sabotase dari sekelompok teroris. Seorang direktur pertambangan yang bernama Profesor Cheng meminta bantuan pengawalan dan perlindungan kepada sekelompok tentara bayaran swasta untuk mengevakuasi para pekerja di area tambang dan menyelamatkan mereka di zona hijau. Karena proses evakuasi itu melewati zona kematian yang sangat berbahaya atau dikenal sebagai Highway of Death, di mana terdapat ladang ranjau dan merupakan sarang bagi para teroris. Kelompok pengamanan itu dipimpin oleh mantan pasukan khusus yang bernama Lau Peng yang berjuluk The Dragon. Mereka harus mengevakuasi ratusan warga dan juga anak-anak di sana. Dan untuk misi itu mereka akan membawa beberapa bus untuk bisa keluar. Scene berpindah kepada seorang bernama Chris. Chris adalah juga seorang tentara pasukan khusus. Terlihat di sana, Henry merupakan adik Chris, menghampiri Chris untuk memberikan sejumlah uang dari hasil misi tempo hari. Selain mengantarkan uang, rupanya Henry menawarkan sebuah pekerjaan baru untuk Chris. Dan kali ini, bayaran yang akan diterima jauh lebih besar. Namun, Chris menolak karena Chris sudah ingin pensiun dan menikmati hari tua dengan keluarganya. Di mana kini, Chris telah hidup bahagia dengan keluarga kecilnya di sebuah desa terpencil. Namun ternyata desa itu kini sedang dilanda krisis air. Di sana terlihat tukang ledeng yang bernama Owen sedang berusaha membetulkan saluran sumber air yang rusak. Namun Owen mengatakan bahwa ini tidak akan mudah dan perlu biaya sekitar $100.000 agar air kembali bisa normal. Probably $100,000. Chris pun termenung karena Soak harus mencari kemana uang sebesar itu. Sementara itu di markas, Dragon dan pasukan sedang melakukan persiapan dan meneliti kondisi, baik cuaca dan sebagainya. Dan setelah cuaca aman, Dragon memutuskan akan berangkat nanti pagi setelah terbit matahari. Namun sebelum berangkat, Profesor Cheng sengaja membuat program keamanan untuk melindungi program operasional kilang minyak dari pencurian. Dia membuat kode khusus dalam sebuah USB yang berisi kode program sirkulasi dan aliran minyak. Dan setelah semua program dipastikan mati, dia memberikan USB itu kepada seorang asistennya yang bernama Mei. Setelah persiapan dirasa cukup, mereka pun segera berangkat menggunakan beberapa bus lapis baja dengan membawa warga termasuk anak-anak untuk keluar dari zona konflik. Di sana terlihat seorang penyusup yang menandai bus tertentu dengan cairan inframerah merah, guys. Perjalanan pun dimulai, mereka harus melewati zona kematian atau The Highway of Death atau jalan kematian. Dengan perlahan dan berhati-hati, mereka terus menyusuri jalan zona kematian itu, guys. Terlihat masih banyak jebakan dan juga ladang ranjau di sana. Di dalam bus, Mei yang sebenarnya adalah anak dari Dragon sedikit agak tegang dan canggung. Karena hubungan Mei dan Dragon ternyata sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan Dragon lebih memilih tugas dibandingkan keluarganya. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba muncullah badai pasir di depan mereka. Dan karena menurut perkiraan cuaca sebenarnya tidak akan ada badai pasir, maka pasukan pun curiga bahwa badai pasir itu adalah bukan badai pasir biasa. Dan benar saja, guys, begitu mereka memasuki badai pasir itu, tiba-tiba sinyal komunikasi terhenti. Dan di kejauhan terlihat samar-samar beberapa mobil mengikuti bus yang memang sudah diberi tanda oleh penyusup tadi, guys. Dan akhirnya setelah melewati badai pasir, ternyata ada 2 bus yang hilang. Akhirnya rombongan dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Namun Dragon dan Mei akan mencari bus yang keluar dari rombongan. Begitu mengudara, mereka melihat satu mobil yang dilengkapi mesin pesawat turbopan yang ternyata sedang menciptakan badai pasir buatan. Dan dugaan mereka benar bahwa badai itu bukanlah badai biasa. Tak lama kemudian mereka menemukan rekan mereka yang terpisah. Menurut mereka telah diadang oleh kawanan tentara bayaran profesional. Beberapa orang telah disandra termasuk Profesor Cheng. Dragon pun meminta rekannya untuk berputar balik dan mencari sang penculik dari sisi lain.
Dan ternyata guys, sang penculik itu adalah Henry yang juga membawa kakaknya yaitu Chris. Walaupun Chris tadinya menolak misi ini, namun karena Chris butuh biaya untuk memperbaiki saluran air di desanya, maka Chris terpaksa bersedia mengambil misi ini. Tak lama kemudian, anak buah Dragon berhasil menemukan kawanan Henry dan juga Chris. Dan terjadilah saring tembak darat dan juga udara. Di sini Chris meminta Henry untuk melanjutkan perjalanan dan Chris akan menghadang heli itu sendirian. Namun di saat Chris terdesak, tiba-tiba datang kawanan lamanya yang bernama Knock. Dan Knock berhasil mengalahkan anak buah Dragon. Kemudian Knock dan Chris menuju sebuah gedung kosong. Sementara itu di tempat berbeda, Dragon telah menemukan satu bus yang ditinggalkan oleh kawanan Henry, namun terkonfirmasi ada beberapa orang yang hilang dan masih disandra. Di sebuah gedung tua terlihat Chris kecewa dan memarahi adiknya karena Henry telah berbohong tentang misi yang sebenarnya. Chris juga memaksa Henry untuk memberitahu siapa dalang di balik misi ini. Namun alangkah terkejutnya Chris begitu melihat orang-orang di balik misi ini. Dia ternyata adalah Owen, sang tukang ledeng yang memperbaiki air di desa Chris. Ternyata Owen telah merancang ini semua guys, dan karena Chris merasa bahwa ini adalah sebuah misi jebakan dan sudah tidak sesuai dengan hati nurani Chris memilih untuk mundur dari misi ini. Walaupun Henry melarang, namun Chris tetap kekeh untuk keluar dan berhenti. Henry memohon maaf kepada Owen dan berjanji akan melanjutkan misi sendirian. Namun karena Owen sudah kesal dengan kelakuan kakaknya, Owen langsung membunuh Henry dan anak buah Henry, dan tinggal tersisa Knock yang masih dianggap bisa diandalkan. Sementara itu Dragon berhasil menemukan Chris yang sedang mengendarai mobil sendirian. Dragon pun terus mengikuti kemana perginya Chris. Dan setelah melakukan pengintaian, akhirnya Dragon menemukan Chris di sebuah desa. Dragon menghampiri Chris dan menanyakan kemana Chris menculik orang-orangnya. Chris yang sedari awal sudah merasa kecewa dengan adiknya, hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu misi yang sebenarnya. Dia hanya melakukan misi kecil demi mendapatkan uang untuk memakmurkan desanya dari krisis air. Dragon pun pergi sementara hanya bisa mengawasi Chris. Di suatu saat, Chris terlihat pergi menggunakan mobilnya dengan tujuan akan menuju menara tua untuk mengambil uang bayaran dari adiknya. Di sana, Dragon terus mengikuti Chris. Namun betapa terkejutnya Chris ketika melihat Henry yang sudah menjadi mayat. Chris sangat terpukul, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chris menyangka bahwa Dragon lah yang membunuh Henry. Dan ketika Dragon mengikutinya masuk, di tengah pergulatan fisik yang sangat sengit, tiba-tiba semua terhenti oleh kedatangan tentara bayaran lain yang menanyakan uang yang dibawa Henry. Namun ketika Chris dan Dragon malah tak sengaja mencabut pin granat yang mereka pegang, hal itu tentu saja membuat tentara itu kabur karena menyangka mereka akan melakukan aksi bom bunuh diri. Namun tiba-tiba mereka diserang dengan tidak puguh-puguh dan akhirnya Chris dan Dragon melupakan sementara perseteruan mereka dan bekerja sama untuk melawan serangan tentara itu. Karena menyangka Chris dan Dragon sudah mati, para tentara itu pun menghentikan serangannya. Dragon kembali menodongkan senjatanya untuk menanyakan di mana Chris menyembunyikan orang-orangnya. Chris menjawab, jikalau Dragon menembak Chris, maka dia tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Dan setelah berdamai, akhirnya Chris menceritakan semuanya, di mana ada sekelompok mafia yang akan melakukan sabotase terhadap kilang minyak milik pemerintah Cina. Para mafia ini kini telah menyandra beberapa orang termasuk Profesor Cheng. Scene berpindah ke pabrik kilang minyak. Di sana, Owen sedang memaksa Profesor Cheng untuk memberikan sandi rahasia sistem pengamanan kilang tersebut. Sang profesor tetap tidak mau buka mulut sehingga Owen menembak salah satu sandera. Namun ketika profesor melihat salah satu sanderanya adalah putranya,
Sang profesor akhirnya memberikan informasi bahwa sandi dan kode pengaman ada di tas sang profesor. Namun kini profesor tidak tahu keberadaan tas tersebut. Akhirnya mereka akan mencari tas itu dengan melacak ponsel sang profesor yang ada di tas itu. Di tempat berbeda, Chris dan Dragon sedang mengawadul di sebuah rumah. Di sana Chris mengatakan bahwa Chris telah mencuri buku di dalam tas May karena dia menyukai May yang seksi. Tentu saja Dragon tidak ridho kalau anaknya dicandung sama bapak-bapak, dan Dragon pun merebut buku itu lalu menyimpannya. She is hot. She's my daughter. Namun tiba-tiba mereka mendengar pergerakan mencurigakan di luar rumah, dan itu adalah tentara bayaran suruhan Owen yang mengejar tas sang profesor yang dibawa May. Kemudian May bertugas untuk mengamankan anak-anak, sementara Chris dan Dragon akan menghampiri mereka. Setelah terjadi perlawanan yang seru, Knock dan anak buahnya berhasil mengepung Chris dan juga Dragon. Namun tiba-tiba, Chris mengeluarkan ponsel sang profesor yang mungkin mereka cari. Dan di tengah kepungan warga setempat, Knock dan pasukannya mengancam akan menghancurkan tempat itu jika Chris tidak memberikan tas sang profesor. Karena Chris merasa mencintai desanya dan ingin melindungi warga desanya, Chris akhirnya memberikan tas profesor, dan Chris tidak peduli dengan isi tas tersebut. Hey, What are you doing? who gonna tell me? May tentu saja uring-uringan ke Chris kenapa dia memberikan tas itu. Menurut Chris, tas begituan banyak dijual di pasar malam. Nanti kita bisa beli 2 karung ketimbang harus mengorbankan warga desa. Setelah tentara Owen pergi, May menjelaskan tentang isi tas sang profesor, yaitu sebuah USB, sandi, dan juga buku berisi jurnal keamanan sistem kilang minyak. Chris yang memang cuek dan gaptek gak tahu hal begituan, akhirnya diberitahu oleh May bahwa USB itu adalah kunci dari sistem operasional kilang minyak, di mana kode itu bisa membuka sistem operasional dan membuka kilang minyak untuk mengalirkan jutaan kubik minyak dari kilang itu. Dan kalau kode itu jatuh ke tangan pencuri, itu akan sangat berbahaya. Setelah ngawulang dan menyesali perbuatannya, akhirnya Chris mengajak mereka untuk mengagalkan pencurian minyak itu. Namun tentu saja, itu tidaklah mudah menerobos brigade pertahanan mereka. Oleh karena itu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah akan menggunakan mobil baja yang dilengkapi dengan mesin pesawat turbofan. It's flown. Where it go? Need 24 hours. I know. The trucks. Setelah sampai di gerbang pabrik, mereka mendapat perlawanan sengit dari para penjaga di sana. Dan setelah bekerja keras, akhirnya mereka bisa menyusup masuk ke dalam pabrik. Dan kali ini mereka harus berhadapan dengan algojo sadis, yaitu Knock. Walaupun main keroyokan, akhirnya Chris dan juga Dragon mulai bisa membuat Knock kewalahan. Namun di tengah perkelahian itu, mereka baru sadar kalau mereka harus segera mengejar Owen yang akan kabur. Mereka pun berbagi tugas. Chris mengejar Owen dan Dragon akan menghadapi Knock. Namun Chris kali ini terlambat karena Owen keburu kabur. Untunglah May terlihat menyusul menggunakan mobil kesayangan Chris. Walaupun sempat diomelin karena telah membawa mobil kesayangannya, akhirnya Chris pun tancap gas untuk mengejar Owen. Sementara itu, Dragon masih berjibaku dengan Knock, dan seperti kita semua tahu, Knock sangat tangguh sehingga Dragon sempat keteteran melumpuhkan Knock. Sementara di luar sana, Chris masih terus melaju mengejar Owen, dan setelah Owen tahu bahwa Chris mengejarnya, dia terus menembaki Chris, namun untunglah Owen keburu kehabisan peluru, dan Owen memilih berbelok untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu di pabrik, Dragon telah berhasil mengalahkan Knock sampai berbusa-busa. Dan di saat itu, Profesor Cheng datang dan memberitahu Dragon bahwa USB telah rusak dan mereka tidak bisa menghentikan aliran minyaknya.
Sementara itu, pengajaran Chris masih berlangsung dan Owen sengaja melewati jalan yang curam dan bergelombang karena mobil Owen dirancang untuk melewati medan tersebut, namun tidak dengan si biru mungil. Chris dan May akhirnya terjungkal dan tidak bisa mengejar Owen. Namun sutradara berkata lain guys, karena di saat itu pula muncul mobil turbofan yang dibawa oleh Dragon. Dan karena mereka sudah tertinggal jauh, mereka akan mengambil jalan pintas. Dan di sana Chris menemukan ide gila, yaitu akan menyalakan mesin turbofan sebagai mesin pendorongnya, sehingga mobil pun melaju dengan sangat kencang. Saking kencangnya, Dragon tidak bisa mengendalikan dan menabrakkan mobil itu ke arah truk pengangkut minyak di depannya. Ini adalah sebuah adegan yang sangat spektakuler guys. Owen dan asistennya terkena ledakan dahsyat itu, namun ternyata durasi nyawa Owen masih diperpanjang. Dia menyeret rekannya dan mengambil alih kemudi untuk kembali kabur. Namun naas bagi Dragon karena mobil andalannya mengalami kebocoran air dan merendam ban kendaraan bertenaga pesawat itu. Namun mereka gak hilang akal. Setelah menutup tangki yang bocor, May diperintahkan untuk menghidupkan injektor hidrolik penyangga mobil itu. Setelah injektor penyangga mobil itu telah siap, mereka segera meluncur untuk mengejar Owen. Owen terlihat tak berdaya saat mobilnya ditabrak oleh mobil super kuat itu. Namun terlihat ada rambu-rambu yang mengisyaratkan bahwa di depan ada jurang guys. Karena sadar mobil mereka akan meluncur ke dalam jurang, Dragon mengaitkan tali ke mobil Owen sehingga Dragon dan May selamat. Namun Chris belum tahu nasibnya. Sementara itu si kehet Owen ternyata masih hidup. Dia malah cengengesan di atas sana karena dia mengira Dragon dan May telah mati. Dan di saat Owen akan meninggalkan lokasi pinggir jurang, si koplok ini tidak sadar bahwa mobilnya masih terkait dengan tali ke Dragon, sehingga mobil itu pun tak bisa pergi dan malah tergelincir ke dalam jurang. Namun Dragon tidak ingat karena ternyata tali itu masih terikat ke May. Dengan secepat kilat, Dragon segera melepas tali tersebut supaya May tidak ikut terbawa jatuh ke dalam jurang. Mereka berdua pun akhirnya selamat, namun bagaimana dengan Chris? Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dan di saat itulah May melihat Dragon masih menyimpan buku harian May, dan momen itu pun menjadi sendu dan pilu. Dragon mengatakan apapun makanannya, May dan istrinya tetap di hatinya. Dan di saat suasana haru biru itu, tiba-tiba Chris muncul dari bawah. Ternyata dia masih selamat guys. Dan masalah selanjutnya adalah mereka kini terjebak dan jalan satu-satunya adalah berteriak, tolong, tolong, dan tolong sampai 750 kali. Di akhir cerita, warga telah berhasil dievakuasi dan para pencuri minyak itu pun akhirnya tertangkap. Warga desa tempat tinggal Chris juga kini telah bisa mendapatkan air bersih yang melimpah. Dan kisah pun bubar guys. Hikmah dari film ini adalah jangan boros BBM. Itu aja guys. Saya Hendrik. Bye.